Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bersama Ikan Ceng ngobrol bareng kawan ya, seperjuangan di bidang telekomunikasi. Dan pagi ini silaturahmi, ketemu ngobrol santai berkaitan dengan kondisi saat sekarang ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak Haji? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini sudah 3 bulan lebih nggak ketemu ya, Iya. karena kondisi situasi yang seperti ini, yang akhirnya kita komunikasi by WA, by Zoom, by meeting gitu. Nah kondisi new normal kayak gini gimana Pak Haji, menurutmu Pak Haji? Ya mau nggak mau kondisinya seperti sekarang ini kita harus jalanin Om. Iya, Maksudnya delivery ya untuk kerjaan jangan sampai terganggu. tetap ya on the track ya. Iya, kita antisipasi ya salah satunya dengan work from home. Itu ya, masih perlukah work from home? Masih Masih ya? masih karena Atau justru perlu diketatin atau gimana? kalau menurut saya gini, sekarang kan kita udah masuk fase new normal. Nah, Semua protokoler untuk corona ini kan kita harus ini ya, patuhin ya? patuhin. Tetap ya? Nah, untuk work from home ini memang tidak mutlak harus diperlukan. Ada kalanya kita meeting itu cukup 2-3 kali seminggu saja. Ketemu atau hanya pakai online? Tetap online? Tetap online ya? Jangan ketemu dulu ya? Iya, tapi kalau hal-hal genting, urgent, kita bisa datang ke kantor, ketemu sebentar. Dan kalau dianjurkan jangan lama-lama ya? Jangan lama-lama, hanya meeting saja sekali seminggu atau setengah hari gitu. Nah, setelah itu saya rasa work from home ini sangat efektif, apalagi di dunia kita telco ini kan sebenarnya yang kita butuhkan adalah delivery, reporting, analisa, rekomendasi. Betul. Yang penting itu dikerjakan kan ya? Iya, benar. Untuk sebuah project di telekomunikasi. Iya. Dan tidak harus ketemu muka gitu. Ya, tidak mengharuskan ketemu muka. Itu pun kalau ketemu muka, kita bertatap muka itu karena kondisi urgent sekali. Iya, urgent sekali. Ya, oke. Contohnya kayak sekarang hari ini kita harus ketemu Tanda dengan tangan, customer. butuh tanda tangan misalnya. Ya udah, kita tanda Harus tangan, datang. terus ketemu, kita balikin lagi ya. Iya. Intinya seperti itu sih memang. Karena kalau kita lihat trennya sekarang ini jumlahnya bertambah ya. Kenapa ya nggak turun-turun, Pak Haji? Ya pertama gini, new normal ini kan istilahnya tetap harus dilaksanakan ya. Pertama untuk menggenjot ekonomi. Betul. Tapi di satu sisi ada dilematis juga, karena banyak di mana orang-orang itu tidak mematuhi protokoler, sepertinya kumpul-kumpul gitu ya. Kumpul-kumpul dan lupa pakai masker. Lupa pakai masker, lupa ngikutin. Kadang saya sendiri kalau keluar udah nyetir, masker lupa gitu kan, mungkin seperti itu betul. ya. Iya. Jadi ya contohnya ya seperti itu kejadian, akhirnya banyak yang bertambah juga gitu. Iya memang sih. Kadang memang tiap daerah lain-lain ya. Iya. Tipikal masyarakatnya juga, dan nggak tahu juga kenapa ya bisa begitu. Betul. Nah, yang penting memang kita patuhilah apa yang dianjurkan pemerintah aja ya. Benar. Suruh pakai masker ya udah pakai masker. Betul. Gitu. Jangan nggak pakai gitu. Kalau aktivitas itu tidak ada yang melarang. Tetap ya. Tapi kita harus mematuhin protokoler. Itu harus kitanya yang rajin gitu. Ya, kitanya sendiri ya. Iya, dari diri kita sendiri gitu yang rajin untuk mencegah. Bener Gitu. sih. Ya kadang kita lihat juga teman-teman nggak pakai masker, ya paling ingetin aja sih. Iya. Ya seperti itu sih. Nah, ada pernah berpikiran nggak sampai kapan kondisi begini? Kalau saya lihat mungkin tahun ini kita akan mengalami terus ya seperti ini sampai akhir tahun ya. Sampai akhir tahun ya? Iya. Seperti sekolah anak saya saja sudah
sudah positif itu sampai tanggal 31 Desember kita online. Nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu. Bahkan ujiannya juga nanti online. Ujiannya online. Iya. Nanti di bulan Januari tahun depan itu ada review. Evaluasi lagi. Apakah memang harus sekolah atau tidak. Kalaupun sekolah, kata gurunya itu 50% hari ini masuk, besoknya 50% anak lagi. Jadi selang-seling gitu. Dibagi ya. Dibagi. Nggak semua langsung brek. Enggak semua langsung brek. Oke. Nah, ada kemungkinan nanti tahun depan seperti itu. Jadi ini memang informasi yang menarik ya. Iya. Berkaitan dengan situasi dan kondisi. Cuma di jalan-jalan udah rame ya. Sudah. Kan kegiatan banyak rame ya. Ya, tidak semua kan orang juga bisa bekerja seperti kita. Iya, benar. Yang penting delivery dan work from home juga oke gitu ya. Iya. Ada orang yang harus tetap datang. datang gitu. Iya sih. Banyak sih pekerjaan yang memang dituntut harus datang. Iya, contohnya pelayanan publik. Betul. Itu. Nah, itu situasi dan kondisi. Terus ada harapan nggak kalau kita contoh lagi nih? Kemarin saya ke mall, saya nggak sebut salah satu mall ya. Kondisi sebelum COVID sama sesudah COVID atau berjalannya COVID ini beda jauh karena beda. Pengunjungnya jadi sepi. Iya, benar. Nah, ini kondisi begini bagaimana tuh? Iya. Secara logika analisis bisnis tuh. Kalau dari sisi bisnis pasti semua terdampak ya, terutama apalagi kayak mall ya. Nah, pusat keramaian. Toko lah ya. Iya, toko. Karena apa? Karena walaupun kondisinya sudah new normal, banyak orang juga yang takut untuk berkumpul, datang ya. Bisa aja dia beli dengan lewat online ya. Iya, contohnya begini, kayak salah satu mall ya di Jakarta. Ada yang bilang begini, jika satu hari itu kan itu semua didata masuk ke mall. Ada yang kena di dalam. Itu nanti semua bisa nular. akan dicek oleh pihak mallnya, akan ditelepon tes. Ya, suruh tes. Jadi orang kan mungkin berpikir, iya benar. Ya kalau tidak penting ngapain ke mall, harus maksakan diri gitu. Jadi kalau memang sekarang ini kondisi kalau urgent memang harus keluar ya keluar. Iya. Tapi kalau nggak penting mendingan jangan gitu ya di rumah. Contohnya kalau ke mall itu lebih baik seperti beli kebutuhan pokok. Iya benar. Ya, kalau untuk kumpul-kumpul, jalan-jalan, saya rasa untuk masih kurang tepat. Jangan dulu ya. Iya, masih kurang tepat. Mendingan di mana sih, di dalam mall atau di luar area terbuka? Ya, kalau saya sih. Kalau kita ketemu teman. Kalau saya ketemu teman, mendingan di area terbuka aja gitu. Terbuka gitu ya? Iya. Tanpa AC. Iya. Oke. Lebih inilah kali ya. Iya. Lebih. Nah, kemarin dengar juga berita dari WHO apa namanya? Airborne ya? Airborne tuh gimana tuh? Ada yang bilang seperti gitu ya. Jadi penularannya itu melewatin udara katanya sekarang. Nah, istilah airborne tuh apa tuh? Ya, itu saya kurang paham juga ya. Saya juga baru dapat infonya dari WHO seperti itu. Makanya tadi pagi ini juga dapat bahwa penularan lewat airborne. Iya. Airborne tuh bisa dimungkinkan. Yang akhirnya rekomendasinya bahwa kita jangan lama-lama di ruangan ber-AC katanya. Betul. Bener nggak sih? Ada seperti itu karena katanya gini. Penularan lewat AC gitu. Kalau di salah satu ruangan ya. Gimana tuh? Kita tidak sakit aja, kita ngobrol biasa aja tanpa pakai masker. Itu mikroorganisme yang keluar dari mulut kita itu akan terbang gitu. Lewat AC gitu? Iya, bisa lewat AC, bisa lewat udara di dalam ruangan itu ya. Jadi teman-teman kita yang ngobrol, itu secara tidak sengaja menghirup. Gitu. Walaupun duduknya jauhan. Iya. Beda ruangan katakanlah, tapi AC blowernya sama. Iya, itu resikonya kalau dalam ruangan seperti itu. Oke. Ya itulah mungkin perlu ditelaah juga, dipelajari. Betul. Kalau memang bisa dikerjakan pekerjaan itu di rumah, ya di rumah sih. Iya, benar. Bukan kita nggak mau kerja sebenarnya ya. Betul. Kalau misalnya bos kita nyuruh ke kantor, ya kita harus datang. Ya artinya gini, kalau ke kantor kalau ada kerjaan, kalau misalnya bisa dikerjain di rumah, mendingan dikerjain di rumah ya. Iya, benar. Lebih aman ya. Lebih aman. Nah itu dia yang jadi sebuah, ya kadang kita ya walaupun ikhtiar menjaga kesehatan memang was-was juga ya. Iya, betul. Wow, memang
inilah sebuah perjalanan situasi dan kondisi yang semua orang yang sebelumnya unpredictable ya. Iya. Hampir seluruh dunia mengalaminya kan. Iya. Ini bisa jadi seperti ini Pak Haji. Kalau kita tidak bisa menyikapi kondisi seperti sekarang, bukan tidak mungkin kita akan mengalami namanya resesi global. Iya. Jadi semua berdampak gitu. Semua berdampak. Iya. Cuma memang salah juga ya, bukan salah, artinya dilema juga kalau memang kita kayak kemarin di rumah aja nggak boleh keluar, ekonomi nggak jalan. Iya, kan? betul. Betul ya? Iya, benar. Gimana itu proses jual beli segala macam kan, pedagang? Iya. Kalau jual beli pedagang kan saya rasa sih bisa dengan online ya. Online. Justru ya? Sekarang yang online yang lagi ngetren. Iya, ngetren jadinya. Mau nggak mau, suka nggak suka, iya. Ya harus online gitu. Iya kan? Iya. Harus nelen dengan online kan? Bener. Yang tadinya gaptek nggak tahu, ya lo harus tahu gitu kan. Kita harus dituntut untuk itu. Dituntut untuk main di online kan? Iya, betul. Memang luar biasa ya. Kemarin kita bahas mengenai disrupsi ya. Iya. Oke, obrolan santai sambil menunggu macet dengan Pak Haji Iwe. Jadi ini kondisi ini asli semuanya kena dampaknya, tinggal kita mensikapinya, bagaimana kita menjaga diri, kesehatan badan kan, kesehatan kantong. Ini perlu dijaga juga biar imun kita tetap kuat ya. Dan ikhtiar, jangan lupa berdoa, mendekatkan diri sama pencipta lah. Benar. Di saat kondisi sekarang kan. Iya. Ya selalu sehat. Oke, itu aja, nanti obrolan santai kita lanjutkan untuk tema selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.